Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bu Mila sayangi karena Allah, hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kita diberikan kepahaman dan bisa mengerti apa yang Bu Mila sampaikan pada pagi hari ini. Amin ya robbal alamin. Juga tidak lupa Bu Mila senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan badan, sering-sering cuci tangan, kemudian menghindari tempat kerumunan, ya, selalu memakai masker, kemudian senantiasa makan makanan yang bergizi dengan gizi yang cukup dan seimbang. Ya, juga tidak lupa senantiasa berdoa kepada Allah semoga kita senantiasa sehat dan nanti bisa keluar dari pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat, ketemu lagi di ruang kelas. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, hari ini kita mau belajar tentang bilangan bulat ya anak-anak, ya, penjumlahan bilangan bulat. Oke. Ya. Ini yang kita pelajari ya, yang akan kita pelajari tentang bilangan bulat. Ada penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan, kemudian penjumlahan bilangan bulat, kemudian pengurangan bilangan bulat. Ya. Ya, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang kita pelajari pekan lalu adalah ya. Apa saja yang kita pelajari pekan lalu? Ya, yang kita pelajari pekan lalu adalah ini dia ya, tentang garis bilangan. Garis bilangan adalah ya, kemudian penjumlahan dengan garis bilangan. Ya, bagaimana menjumlahkan dua garis bilangan, menjumlahkan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan ya. Minggu lalu kita belajar ini, penjumlahan dengan garis bilangan. Bagaimana menjumlahkan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kemudian kita belajar tentang pengurangan dengan garis bilangan. Bagaimana mengurangkan dua bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ini yang pekan lalu sama-sama kita pelajari ya, sudah ada latihannya juga. Oke. Baik, yang pertama adalah garis bilangan. Ya, Bu Mila ulangi lagi, garis bilangan adalah suatu garis lurus pada setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Oke. Ya, jadi pekan lalu kita juga belajar tentang sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Kalau operasi penjumlahan menghadap pada arah yang tetap. Ya, dia kalau penjumlahan dia akan menghadap pada arah yang tetap. Kalau operasi pengurangan berbalik arah. Kalau tanda positif artinya maju, kalau tanda negatif artinya mundur. Ya. Oke, sekarang ini dia ya. Ini penjumlahan, ada negatif 2 ditambah 5, 7 ditambah negatif 3, negatif 4 ditambah negatif 3. Caranya adalah negatif 2 ditambah 5, negatif 2 berarti kita ke sebelah kiri, ya, karena angka negatif ada di sebelah kiri, sementara angka positif ada di sebelah kanan. Ya, angka negatif ada di dari sebelah kiri titik 0, kemudian angka positif ada di sebelah kanan titik 0. Negatif 2 ditambah 5, ya, 1, 2, negatif 2 ya, kemudian ditambah itu posisinya sebenarnya dia tetap arahnya, tapi ditambah 5 berarti ke sebelah kanan, berarti dia maju ya, maju 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5. Berapa hasilnya ya? Hasilnya adalah 3. Dari mana taunya 3 Bu Mila? Nih jarak nih sisanya ya, sisanya dari titik 0 dikurangi titik yang ini ya, berarti ada 3, 1, 2, 3. Jawabannya adalah positif 3. Kemudian 7 ditambah negatif 3, dari titik 0 ke sebelah kanan karena dia angka positif ya, 7 langkah ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maju ya, maju. Kemudian ditambah, arahnya tetap, tapi ditambahnya tambah negatif, berarti dia mundur ya, mundur 3 langkah, 1, 2, 3, negatif 3. 7 ditambah negatif 3 hasilnya 4, dari angka 0 ke titik 4 ya. Kemudian yang terakhir ya,
Negatif 4 ditambah negatif 3. Negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, ini negatif 4 berarti kita ke arah sebelah kiri titik 0, ya. 4 langkah, kemudian karena dia ditambah sebenarnya harusnya dia berbalik arah, tapi ditambahnya tambah negatif berarti mundur lagi. Walaupun berbalik arah tapi dia mundur lagi, mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Berarti negatif 4 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 7. Oke, kalau ini tentang pengurangan, ya. Untuk menghitung 4 dikurang 7, langkah-langkahnya sebagai berikut. Gambarlah anak panah dari angka 0 sejauh 4 satuan, ya, ke kanan sampai pada angka 4, ya. Karena 4 itu angka positif, ya. Berarti dia di sebelah kanan titik 0. Kemudian dikurang, ya, dikurang 7 berarti dia berbalik arah, ya. Dia mundur, bukan berbalik arah, mohon maaf. Dia mundur sebanyak 7 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka dia ada di titik negatif 3. Oke, sekarang penjumlahan bilangan bulat, ya. Penjumlahan bilangan bulat itu ada positif ditambah negatif. Kemudian yang kedua, belajar apa lagi? Angka negatif ditambah positif. Ini kebalikannya, ya. Angka positif ditambah negatif dan angka negatif ditambah positif. Ini hanya kebalikannya. Tapi nanti yang nomor 1 dan nomor 2 ini caranya sama, ya. Kemudian yang ketiga, angka positif ditambah positif. Kemudian yang keempat, angka negatif ditambah negatif. Jadi ini yang akan kita pelajari, ya, hari ini. Kalau kemarin belajarnya pakai garis bilangan, kalau hari ini tidak pakai garis bilangan. Oke, sekarang penjumlahan bilangan bulat negatif tambah positif atau sebaliknya. Caranya gimana? Pertama, kurangi bilangan, ya. Kemudian yang kedua, tentukan tanda. Tadi angkanya kita kurangi, kemudian kita tentukan tanda. Yang ketiga, bila angka positif lebih besar maka hasilnya positif. Kemudian yang keempat, bila angka negatif lebih besar maka hasilnya negatif. Oke, kemudian selanjutnya penjumlahan bilangan bulat, ya. Penjumlahan bilangan bulat positif tambah negatif atau sebaliknya, ya. Karena penjumlahan itu memiliki sifat komutatif, artinya dibolak-balik hasilnya sama. Sekarang kalau negatif 5 tambah 3, ya, caranya gimana tadi? Yang pertama, dikurangi, ya. Setelah itu tentukan tanda, ya. Tentukan tanda. Tentukan tanda itu maksudnya gimana, Bu Mila? Kita lihat, ya, ini hasilnya negatif atau positif. Caranya gimana? Lihat, angka 5 sama 3 lebih besar mana? Lebih besar 5, ya. Lebih banyak 5. Lebih banyak 5. Maka nanti hasilnya negatif, karena angka 5-nya ini dalam bentuk negatif. Maka negatif 5 tambah 3 hasilnya negatif 2. Kemudian penjumlahan bilangan bulat yang lain adalah positif tambah positif. Wah, ini gampang banget. Insya Allah semua anak-anak sudah tahu. Positif tambah positif hasilnya pasti positif. Nah, kemudian satu lagi, ya. Kalau negatif ditambah negatif hasilnya gimana, Bu Mila? Dijumlahkan saja seperti biasa, hasil akhirnya diberi tanda negatif. Ya, negatif tambah negatif hasilnya sudah pasti negatif, ya. Nah, ini dia yang kita pelajari pada hari ini, ya. Kalau positif tambah positif hasilnya sudah pasti positif. 5 tambah 4 hasilnya 9. Tinggal dijumlahkan saja. Kemudian bagaimana kalau positif tambah negatif, Bu Mila? Atau negatif tambah positif, kebalikannya, ya. Positif tambah negatif atau negatif tambah positif. Gimana, Bu Mila, caranya? Caranya seperti tadi, ya. Caranya seperti tadi. Ini dia, ya. Kurangi dulu angka yang besar kurang angka yang kecil, kemudian tentukan tanda, ya. Ini dia. Misalnya 5 tambah negatif 2, tinggal kita kurang aja. 5 tambah 2 hasilnya berapa? 3. Kemudian apakah dia positif dan negatif? Tinggal anak-anak lihat angka yang besar yang mana. 5 sama 2 lebih besar mana? Lebih besar 5. 5 itu dalam kondisi positif. Maka 5 ditambah negatif 2 hasilnya 3. Ya, kemudian ini 2 ditambah negatif 3. Dikurang dulu. 3 kurang 2 berapa hasilnya? 3 dikurang 2 berapa hasilnya? 1, ya.
1. Nah, kemudian satunya itu positif atau negatif Bu Mila? Tinggal kita lihat. Ya, negatif 3, 3 sama 2 lebih besar mana? Lebih banyak mana? Lebih banyak 3 kan? Ya, berarti hasilnya adalah negatif 1. Dikurang, kemudian tentukan tanda. Kalau angka positifnya lebih besar, maka dia hasilnya positif, seperti yang di sini. Hasilnya positif. Ini adalah positif 3 jawabannya. Kalau ini negatif 3, karena yang ini angka 5-nya lebih besar daripada angka 2, maka dia hasilnya positif nanti. Kemudian kalau ini hasilnya negatif. Yang ini juga sama ya. Caranya gimana tadi? Pertama, ya, jadi kalau positif tambah negatif atau negatif tambah positif, yang pertama adalah kurangi. Ya, kurangi dulu. 5 kurang 4, hasilnya 1. Ya, kemudian tentukan tanda. Dia positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Tahu dari mana? Karena angka positifnya lebih besar. Sementara yang ini negatif 6 tambah 2, ya tentu diapakan dulu? Ditambah dulu. Apanya yang ditambah? Maaf, dikurangi dulu. Apa yang dikurang? 6 dikurang 2. 6 kurang 2 hasilnya berapa? 4. Ya, setelah itu tentukan tanda. Yang mana yang lebih besar? Negatif 6. Ya, oleh karena itu negatif 6 ditambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Ya, sementara yang ini negatif 3 tambah negatif 5. Ya, hasilnya bagaimana? Negatif tambah negatif, ya hasilnya negatif. Tinggal dijumlahkan saja. Sama seperti yang ini, positif tambah positif hasilnya positif. Ya, ini juga sama, tinggal ditambahkan saja, tapi nanti ditambahkan tanda negatif. Oke, baik, itu saja yang bisa Bu Mila kasih tahu. Bu Mila jelaskan ke anak-anakku semua hari ini. Nanti ada latihan 10 nomor, silahkan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga anak-anak bisa mengerti apa yang menjadi penjelasan Bu Mila. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.